Halo, saya Dr. Jeffrey. Hari ini saya akan mendemokan bagaimana cara tes rapid antigen sendiri di rumah. Saat ini saya tidak ada gejala, demam tidak ada, batuk ataupun pilek juga tidak ada. Ini cuman pemeriksaan berkala di tempat saya bekerja untuk menjamin bahwa kami semua bebas dari COVID-19. Video ini saya buat untuk teman-teman yang mungkin sedang kesulitan untuk pergi ke labor atau ke rumah sakit untuk melakukan rapid antigen, dan saya pastikan kepada teman-teman untuk membeli alatnya di rumah sakit atau di apotek yang memang benar-benar terjaga kualitasnya. Jadi saya ini mendapatkan alat rapid test ini memang dari perusahaan, ini di drop ke kami agar kami memang rutin untuk diperiksa setiap minggunya. Jadi memang terjaga benar-benar nih kita semua biar bebas dari COVID ya. Nah, untuk antigen kita butuh beberapa komponen alat yang kita gunakan. Yang pertama, saya sebutnya ini kaset. Kaset ini adalah tempat untuk menampung sampel dari nasofaring. Yang kedua adalah lidi swab. Nah, lidi ini yang akan masuk ke lubang hidung untuk masuk sampai lagi ke nasofaring. Yang ketiga adalah reagen. Cairan reagen inilah yang akan kita teteskan ke dalam kaset ini. Yang keempat, ini adalah tabung reaksi kecil. Tabung reaksi kecil ini di mana lidi swab tadi kita akan masukkan ke sini. Nah, bagi teman-teman yang mau beli alat, pastikan dulu alatnya memang tersegel rapi. Kemudian kita lihat tanggal expirednya, apakah masih berlaku atau tidak, ya. Dan untuk teman-teman medis yang akan melakukan pemeriksaan antigen kepada orang, pastikan dulu apakah orang itu ada gejala demam, batuk. Nah, jika disertai dengan gejala, maka Anda harus memakai APD yang lengkap supaya mengurangi kontak secara langsung. Cuma ya karena hari ini saya akan ngetes diri saya sendiri ya, dan saya yakin saya tidak ada gejala, ya saya tidak perlu pakai APD ya. Oke, kita langsung aja ya demo swab antigen sendiri di rumah. Ini masih tersegel, expired date-nya masih tahun 2023, masih lama, masih bagus nyala. Nah, di kaset ini ada beberapa huruf. Yang pertama adalah tempat kita nuliskan ID atau nama kita. Yang kedua adalah huruf C. C ini artinya kontrol. Kemudian ada huruf T. T ini adalah tes dan S adalah sampel. Nah, sebelum ambil sampel, Anda harus tahu dulu anatomi dari tempat pengambilan sampel. Jadi faring ini ada dua, nasofaring dan orofaring. Nasofaring ini adalah hubungan antara hidung dengan tenggorok belakang, sedangkan orofaring adalah dari mulut ke tenggorok belakang. Nah, sampel yang kita ambil ini lokasinya ada di nasofaring posterior. Ayo kita mulai pengambilan rapid test antigen sendiri yuk. Pastikan lidi swab tersegel sempurna. Jadi kepalanya harus diangkat ke atas sambil mulut dibuka dan masukkan lidi swab ini gentle ke nasofaring posteriornya. Agak gatal, agak nyeri sedikit sampai saya bersin. Lalu lidi tadi kita masukkan ke tabung. Kemudian reagennya kita buka. Lalu reagennya kita tetesin ke dalam tabung. Semuanya aja nggak apa-apa. Tetesin aja semuanya. Kemudian sampel tadi kita kocok. Lalu kita diamkan 1 menit. Nah, setelah 1 menit ini bisa kita tetesin ke
kaset reagen tadi, kita tutup corongnya, kemudian sampel ini kita teteskan di wadah yang tertulis huruf S atau sampel. Lalu kita tunggu 15 menit. Jadi kalau teman-teman lihat tadi saya sampai bersin ya, karena emang gatel dan agak perih sedikit. Jadi pengambilan sampel yang benar seperti itu, tegak lurus, mentok sampai ke nasofaring posterior. Setelah mentok, teman-teman putar ke kiri 4 kali dan putar lagi ke kanan 4 kali sampai sekret atau lendir-lendir yang di dalam ikut tersuap semuanya. Kemudian cabut, tidak boleh kena area lubang hidung kiri kanan atau dinding hidung di kiri kanan, jadi cabutnya gentle, tegas gitu ya. Nah, setelah 15 menit sampai 20 menit kita dapat membaca hasilnya dan hasil saya adalah negatif. Nah, untuk negatif indikatornya adalah terdapat 1 garis di samping huruf C. Apabila Anda positif, terdapat 2 garis yang berada di huruf C dan huruf T. Nah, namun apabila terdapat 1 garis saja di samping huruf T, maka pemeriksaan ini tidak valid. Anda harus mengulang pemeriksaan swab antigen Anda. Nah, sekali lagi, untuk hasil yang akurat, pengambilan sampel dan lokasi sampel harus benar-benar tepat dan akurat. Apabila lokasi dan sampelnya salah, maka hasilnya juga tidak akurat. Dan pastikan lagi sebelum membeli alat antigen, pastikan alatnya tersegel rapi, masa expirednya masih panjang, dan belilah di toko resmi. Dan perlu Anda ketahui bahwa pemeriksaan antigen ini merupakan indikator awal pada pemeriksaan COVID-19. Dan apabila Anda ragu dengan hasilnya karena Anda memiliki gejala seperti demam, batuk, dan pilek, serta ada riwayat kontak dengan pasien COVID, maka Anda dapat melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan PCR swab. Nah, inilah teman-teman video mengenai cara rapid antigen sendiri di rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang takut pergi swab sendiri. Nah, ini dapat Anda jadikan patokan untuk melakukannya sendiri di rumah. Dan ingat, caranya harus benar, lokasi sampelnya juga harus benar. Serta setelah melakukan rapid antigen, sampah-sampahnya harus teman-teman buang di tempat sampah limbah medis, karena ini sangat berbahaya kalau memang Anda sempat positif, ini dapat menularkan ke orang lain. Ya, semoga informasi ini bermanfaat, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.